Jemaat yang sepengharapan di dalam Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena melalui kesempatan ini kita akan kembali bersama mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan untuk ibadah rumah tangga tanggal 8 April 2020. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-31. Marilah kita berdoa sehingga hikmat Tuhan akan menuntun kita, mengarahkan kita untuk dapat menghayati kebenaran firman Tuhan ini dan memberlakukannya dalam sepanjang hari hidup kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sapa Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang suci dan kudus, karena hanya Engkaulah Allah yang senantiasa menuntun dan menyertai kami, bahkan yang menghibur dan menguatkan kami, sehingga kami tetap boleh meniti hari hidup yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kiranya ibadah yang berlangsung pada saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kini tibalah saatnya firman-Mu akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kami mohon hikmat-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menguasai akal budi dan pekerti kami, sehingga pemberitaan firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tapi boleh dimateraikan di dalam hati dan sanubari kami. Dan kami pun akan menjadi surat-surat Kristus yang hidup yang dapat dibaca oleh semua orang melalui keteladanan kami dalam kata, sikap, dan perbuatan kami. Terima kasih ya Bapa, ampunilah segala salah dan dosa kami, dan berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mengambil bagian dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-31. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu,
Seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah firman-Nya, berbahagialah kita yang dapat merenungkan dan menghayati kebenaran firman Tuhan ini untuk kita tindak lanjuti dalam sepanjang hari hidup kita. Amin. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, Shalom. Peristiwa pandemik virus corona ini membuat kita harus berhadapan dengan banyak masalah, kesulitan dan tantangan. Contohnya saja, melalui pembatasan sosial, kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga-tetangga kita, dengan jemaat. Kita juga tidak bisa merayakan hari-hari keagamaan di rumah-rumah ibadah kita. Bahkan, sebagian masyarakat yang berpenghasilan harian tidak lagi bisa mendapatkan penghasilan seperti waktu-waktu biasanya. Kita pun merasa terenyuh ketika menyaksikan ada begitu banyak korban akibat virus COVID-19 ini yang meninggal dan tidak dimakamkan sebagaimana layaknya yang biasa kita saksikan. Jenazah-jenazah itu tidak dikelilingi oleh orang-orang yang mereka kasihi, tidak dibawa ke rumah untuk disemayamkan, tetapi harus langsung dimakamkan sebagaimana prosedur SPO COVID-19. Malah, ada beberapa jenazah yang mendapat penolakan dari warga saat akan dimakamkan. Tentu saja semua itu membuat kita bersedih dan meneteskan air mata ketika menonton dan menyaksikan berita-berita seperti itu. Sementara di pihak lain, masih ada segelintir orang yang mengabaikan himbauan para pemimpin kita, baik itu pemimpin di bidang pemerintahan maupun di bidang keagamaan, di mana mereka masih terus saja melaksanakan pertemuan-pertemuan di rumah ibadah mereka. Lalu dengan mudahnya menuding sesamanya yang lain yang menyelenggarakan ibadah di rumah mereka masing-masing dengan mengatakan, "Di manakah imanmu?" Tentu saja dalam menghadapi pergumulan seperti ini, iman sangat dibutuhkan. Tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah hikmat. Kita membutuhkan hikmat. Karena dengan hikmat, kita dituntut untuk menghormati pemerintah kita sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Dengan hikmat, kita setia untuk melaksanakan berbagai imbauan dari pemerintah kita. Karena tentu saja penyampaian atau imbauan itu mempunyai tujuan, yaitu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Jadi, beriman itu penting, tetapi juga berhikmat itu penting. Karena dengan berhikmat dan beriman adalah dua hal yang harus disejajarkan, yang harus nyata dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita juga pada saat ini mengutarakan tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Manakah yang disebut dengan hikmat manusia? Saudara-saudara, Rasul Paulus menulis surat ini dan ditujukan kepada jemaat di Korintus, karena ia mendengar bahwa ada pandangan-pandangan yang muncul di kalangan jemaat Korintus yang bisa saja menggoncangkan iman percaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Pandangan itu berkaitan dengan salib Kristus atau salib Yesus. Pandangan yang pertama muncul dari orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani memang orang-orang yang cerdas dan mereka lebih mengutamakan filsafat dan ilmu pengetahuan. Dengan logika mereka, orang-orang Yunani ini mengatakan, bagaimana mungkin orang yang mati bisa menyelamatkan orang banyak? Bagaimana mungkin orang yang dihukum dan disalibkan sebagai penjahat, orang yang dilahirkan dalam kehinaan dan hidup miskin, serta meninggal karena kematian yang begitu kecil dan hina, bagaimana orang seperti ini dapat menyelamatkan orang banyak, sementara dirinya sendiri tidak bisa ia selamatkan? Itulah sebabnya orang-orang Yunani menganggap bahwa salib Yesus itu adalah sebuah kehinaan. Selanjutnya, pandangan yang kedua muncul dari orang-orang Yahudi.
Kalau orang-orang Yahudi ini lebih mengutamakan kuasa Allah. Dan mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Karena dalam pikiran mereka, dalam perspektif mereka, Mesias itu adalah pemimpin yang kuat, yang tangguh, yang perkasa. Mereka punya harapan bahwa Mesias mereka adalah pemimpin sama seperti raja yang dijunjung tinggi, yang dihargai seperti raja-raja yang ada pada waktu itu. Sehingga ketika Yesus muncul dalam penampilan yang begitu hina dan sederhana, lalu mengalami kematian yang begitu terkutuk, ia digantung di atas kayu salib seperti seorang penjahat, maka menurut orang-orang Yahudi, justru salib Yesus itu bisa menjadi batu sandungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dua pandangan inilah yang dikategorikan sebagai hikmat manusia. Mengapa disebut sebagai hikmat manusia? Karena mereka mengandalkan logika mereka, mengandalkan perspektif mereka. Dan menurut Paulus, justru hikmat dari manusia atau dunia seperti inilah yang membuat manusia tidak dapat mengenal Allah secara baik. Untuk itulah Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus agar mereka tidak mudah dipengaruhi oleh pandangan-pandangan tersebut. Paulus mengingatkan beberapa hal kepada mereka. Pertama, Paulus mengatakan memang pemberitaan Injil itu adalah tentang salib Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Dan yang kedua, Paulus mengatakan barang siapa yang mau belajar mengenal Allah, maka mereka atau ia harus terlibat di dalam pemberitaan Injil. Dan yang ketiga, Paulus mengatakan barang siapa yang mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, mengenal salib Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus, maka mereka akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Sehingga segala kuasa termasuk kuasa dosa dan kuasa maut semuanya dapat ditaklukkan. Bahkan kehidupan yang kekal dinyatakan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nasihat Paulus ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara diperuntukkan kepada kita sekalian, orang-orang yang percaya yang hidup pada masa sekarang. Oleh karena pada saat sekarang ini sudah ada begitu banyak pengajaran yang mencoba melencengkan pusat iman kita bukan lagi kepada Kristus. Orientasi hidup bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, bukan lagi untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi orientasi hidup lebih tertuju kepada dirinya. Bagaimana melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan, hatinya terpuaskan, ambisinya, hasratnya, kesenangannya, semuanya bisa terpenuhi. Jadi orientasinya adalah untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari penjelasan Paulus tentang salib, maka sesungguhnya apa yang dianggap oleh orang-orang Yunani salib sebagai kebodohan, atau orang-orang Yahudi salib sebagai batu sandungan, sesungguhnya sangat terbalik. Oleh karena melalui pemberitaan salib Kristus ini ada hikmat Allah, ada kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga kendati pun dalam kacamata manusia, sebagaimana kesaksian Rasul Paulus dalam pembacaan kita tadi, bahwa yang tidak berpengaruh, yang tidak berkuasa, yang tidak berhikmat, yang tidak bijak, dari kacamata manusia, justru merekalah yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan hikmat Allah yang sebenarnya. Nah, sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, terlebih dalam menghadapi pergumulan karena virus corona ini, mungkin ada segelintir orang yang kemudian meremehkan kita, menganggap enteng kita, dan menganggap diri kita sebagai orang-orang yang lemah iman, karena kita tidak lagi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ibadah di gereja, tapi kita memindahkannya di rumah kita masing-masing. Mungkin ada orang yang mengatakan kita adalah orang-orang yang tidak berhikmat. Saya hanya mau mengatakan, jangan pernah kita terpancing dengan perkataan-perkataan yang sia-sia seperti itu. Karena yang paling penting adalah motivasi kita. Apakah kita dalam beribadah, dalam pemberitaan Injil,
orientasi kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan? Kalau itu yang kita lakukan, percaya bahwa Ia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus melanjutkan hidup di tengah-tengah dunia ini. Dengan hikmat Tuhan, kita boleh mengaminkan bahwa setiap masalah yang kita temui, Tuhan berkuasa untuk dapat menyelesaikannya. Termasuk Tuhan mampukan kita untuk dapat melewati badai virus corona ini. Semoga oleh kasih dan pimpinannya, kita tetap terus menyenangkan hati Tuhan, kita terus menyatakan diri sebagai saksi-saksi Kristus yang beriman kepadanya, tetapi juga sekaligus menaruh hikmat hanya kepada Tuhan. Mari kita terus-menerus menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Amin.